Halo semuanya, selamat datang di podcast Genpi Indonesia, ruang aman buat kita ngobrol santai tentang mental health, produktivitas, dan perjalanan menemukan potensi terbaik dari kita. Aku Niken Aurel Utami dan hari ini kita bakal masuk ke topik yang super penting yaitu jaga mental, wujudkan potensi. Nah, karena jujur banyak dari kita nih yang pengen berkembang, pengen sukses, tapi nggak sadar kalau misal keadaan mental itu justru jadi fondasi dari semuanya. Dan beruntungnya banget pada hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Kak Gelvia Anissa, mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang, yang akan menemani kita pada malam hari ini. Boleh nih Kak, perkenalan diri dulu dan kesibukan Kakak hari-hari ini apa sih kira-kira gitu? Terima kasih kepada Niken yang sudah memberikan waktu dan memberikan kesempatan sebenarnya untuk kita podcast hari ini. Untuk topiknya tuh sangat luar biasa ya, karena kita membahas tentang Gen Z. Dimana kita sekarang tuh adalah generasi Z lah gitu ya. Jadi untuk itu sebelumnya aku perkenalkan diri dulu ya. Kenalkan nama aku, panggilnya aku aja ya. Oke, perkenalkan nama aku Gelvia Nisa, aku akrab dipanggil Gela. Sekarang aku lagi berkuliah di Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Administrasi Niaga dan Prodi Bisnis Digital. Untuk saat ini tuh aku lagi berada di pertengahan semester nih, semester 3 tentunya. Jadi untuk itu, stay itu teman-teman semua karena kita sangat membahas yang urgent lah saat ini gitu. Oke, kita kembalikan kepada Niken. Terima kasih, Niken. Nah, Kak, nih kita mulai dari hal yang paling dasar dulu ya. Jadi kan banyak riset yang bilang kalau misal Gen Z itu merupakan generasi paling banyak tekanannya, paling banyak distraksinya, tapi juga mereka itu kreatif-kreatif gitu, Kak. Nah, menurut Kakak itu apa sih tantangan terbesar kesehatan mental Gen Z pada saat ini gitu? Boleh, silahkan, Kak. Ya, yang pertama yang harus kita pahami itu adalah kita paham dulu dengan diri kita. Gitu. Kita paham bahwasannya kesehatan mental itu adalah kebutuhan dasar bagi badan kita atau diri kita gitu. Karena yang tahu diri kita itu adalah diri kita sendiri. Orang lain mah nggak bakalan tahu gitu. Dan menurut aku ya, karena kita berada di zaman yang memang semuanya itu serba ada, semuanya serba cepat. Apalagi zaman sekarang tuh adalah zaman teknologi yang dimana semua tuh sat aja gitu. Jadi kita harus bisa pandai-pandai lah menjaga kesehatan mental kita, gimana caranya kita ngerti diri kita, gimana caranya kita paham akan apa kebutuhan yang ada dalam diri kita. Karena orang lain gak bakalan tahu kan? Baik. Memang Selanjutnya nih Kak, kira-kira apa sih tanda-tanda kalau misal mental kita itu saat ini lagi kayak kelelahan gitu loh? Menurut Kakak itu apa sih? ya, banyak kan yang mikir kayak lelah tuh kan apa-ngapain gitu kan. Sebenarnya tuh yang lelah tuh bukan badan kita, tapi yang lelah tuh adalah otak kita, emosi kita, yang membuat kita seperti itu tuh karena kita sering overthinking lah. Karena anak muda zaman sekarang tuh banyaknya sedikit-sedikit overthinking, sedikit overthinking. Padahal itu tuh sebenarnya akan menjatuhkan mental kita sendiri. Benarnya kita tuh pelan-pelan dulu, pelan-pelan ngeraba diri kita, apa yang harus perlu kita benahi dari diri kita, karena kita Gen Z itu harus pandai-pandai dalam mengelola apa yang informasi-informasi yang ada. Karena di zaman sekarang tuh semua serba banyak informasi gitu. Jadi kita harus pandai memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Gitu sih. Oke, baik. Nah, Kak, kita itu sering banget ya kayak merasa harus tampil kuat, produktif, bahkan ketika kita itu lagi capek, kita itu kayak harus bermuka dua gitu di depan banyak orang gitu. Nah, menurut Kakak nih, kenapa banyak anak muda ngerasa nggak enak kalau jujur tentang kondisi mentalnya di kalangan teman-temannya gitu? Eh, Kalau aku ya, sepertinya kita jujur dulu pada diri kita. Kita
butuh apa dalam diri kita itu ya. Jelaskan baik-baik bahwasanya kita itu nggak harus memenuhi kebutuhan orang lain. Kita harus ingat bahwa aku ini mau ini, bukan orang lain ini mau kita seperti apa gitu. Jadi ya kemajuan diri pribadi itu adalah diri sendiri karena orang lain nggak bakalan ngerti dengan kita gitu. Bilang bilang sama orang bahwasanya kalau ekspektasi dia tuh nggak bakalan kita penuhi secara penuh karena yang menjalannya itu adalah kita sendiri, orang lain nggak bakalan tahu. Jadi untuk Gen Z di sini yang merasa mentalnya itu down banget, ya yang menurut aku ya, saran aku ya pahami aja diri dulu gitu, karena jangan terbawa arus gitu, karena Gen Z ini banyaknya gitu ya, karena 50% dari Gen Z itu seperti itu zaman sekarang. Berarti kita itu harus ngutamain diri dulu kita ya, Kak. Kak, kira-kira nih, Kakak kan Gen Z, sama sih, kita juga Gen Z gitu kan. Menurut Kakak itu peran media sosial itu sebesar apa sih di hidup Kakak gitu loh? Peran media sosial saat ini tuh sangat penting bagi hidup aku gitu. Karena zaman dahulu, zaman sebelum kita kenal teknologi itu, kita informasi yang kita dapatkan jauh lama gitu. Sedangkan sekarang informasi pun 1 detik pun pasti itu udah nyampe ke kita gitu. Bagi kalau kita memakai smartphone yang benar-benar itu udah ada yang sekarang tuh yang 5G gitu. Jadi semuanya tuh serba cepat. Gitu. Peran kita sebagai Gen Z itu kita pandai dalam memilah karena di teknologi sekarang tuh juga banyak sebenarnya yang kita dapatkan dan zaman sekarang tuh juga banyak tuh psikolog-psikolog yang udah menyediain eh, secara online gitu. Jadi dari sana mungkin kita juga akan dapat pendapatan dan lain sebagainya gitu. Karena kan teknologi ini udah banyak dari Gen Z sekarang tuh dapatkan penghasilan dari teknologi yang dia gunakan saat ini. Pertama itu TikTok, Instagram, dan lain sebagainya gitu. YouTube apalagi. Terus jadi Oke. pada kami sangat butuh lagi finansial yang banyak Iya, gitu kan. betul, betul. Karena zaman sekarang kalau nggak ada finansial kita nggak bakalan dicari orang gitu. Betul banget kan. Terus kira-kira nih Kak, apa sih jangka panjang kalau misal kita itu memendam kayak kondisi mental kita gitu loh. Kita nggak mau cerita ke teman kita atau ke saudara-saudara kita atau ke orang tua kita gitu. Menurut Kakak itu apa sih jangka panjangnya efeknya itu apa? Yang pertama untuk efek diri sendiri dulu ya. Kalau kita nge-stall di sana, kita take down di sana, kita nggak bakalan tahu dunia luar tuh gimana gitu. Kita bakalan itu aja pikiran kita tuh akan "Oh, ini kita nggak bakalan lihat riset di luar gitu. Dan untuk orang lain itu juga sangat berpengaruh sekali. Karena melihat kita yang sendirian-sendirian, orang bakalan cemas gitu. Ini anak ngapain ya? Ini anak kenapa ya? Gitu. Jadi sebenarnya kita tuh harus saling menguntungkan sih. Jadi sebagai gender itu kita harus paham juga dengan teman kita juga paham dengan lingkungan kita. Kalau aku juga pernah berada di mana aku tuh memang pengen sendiri aja. Tapi setelah itu boleh kok kita sosialisasi dengan orang lain. Karena kan kita juga punya me time-nya sendiri. Nggak harus kita harus sendiri aja terus. Nggak boleh juga. Kita harus sosialisasi juga dengan orang lain. Karena itu sangat berimpact kepada diri kita sendiri. Dan orang lain juga. Terutama untuk game ini untuk karir gitu. Karena kalau kita nggak ada relasi ke orang lain, kita nggak bakalan dikenal sama orang lain. Kita nggak tahu sama orang lain gitu. Itu sih menurut aku ya. Mas pemahaman aku sebagai mahasiswa bisnis digital yang semester 3 ini gitu kan. Oke, Kak, kira-kira apa sih yang biasanya Kakak lakukan ketika lagi me time gitu loh? Mungkin nanti teman-teman bisa ikut cara Kakak gitu, biar nggak stres gitu, biar kita itu bisa menghilangkan stres gitu. Oke, sebenarnya aku kok dibilang stres,
Ya stres ya, dibilang nggak stres, ya stres juga karena banyak juga kan pikiran kita gitu. Jadi kalau udah stres tuh aku biasanya tuh jajan apa yang aku inginkan gitu. Itu udah membuat mood aku tuh lebih kayak smiling lagi gitu, lebih ada energinya lagi gitu. Jadi sebenarnya aku kalau cas energi aku tuh ya healing, mana yang aku mau, makan apa yang aku mau. Jadi energi itu udah kembali lagi. Yang kedua tuh adalah aku biasanya tuh buat jurnal gitu. Kayak misalnya hari ini tuh aku mau pergi ke sini, dalam minggu ini tuh aku mau pergi ke sini. Jadi aku tuh nggak stres melulu, aku nggak mikirkan pelajaran melulu gitu. Jadi aku ada juga refreshingnya. Jadi menurut aku, saran aku, bagi Gen Z semua nih yang stres, lebih baik cari apa kesukaan diri gitu. Karena itu yang akan membuat energi kita full lagi. Kita bakalan adaptasi lagi dengan lingkungan kita. Yang kedua, kita tuh cerita sama orang lain, jangan dipendam sendiri gitu. Karena kalau dipendam sendiri tuh bakalan membuat kita overhead jadinya. Jadi ya udah cerita aja. Kan udah sekarang banyak tuh ada yang ini, kita bikin apa gitu. Jadi kita gak ngestok kepala kita di sana aja. Tempat cerita banyak kok sekarang. Banyak kok yang mau mendengarkan. Oke, baik. Jadi kita itu yang penting kita mau cerita gitu ya kan. Kita nggak boleh memendam sendiri karena kalau misal kita memendam sendiri ya sama aja kita nambahin stres gitu kan. Iya betul. Karena Gen Z ini banyak ya pikirannya sekarang gitu. Iya, betul, Nggak betul banget Kak. pelajaran aja, udah cabang-cabang. Apalagi sekarang nih udah era-era apa lah gitu. Era-era sandwich ya anak Gen Z ini. Jadi gitu lah. Oke, baik. Sekarang kita itu masuk ke bagian yang paling dicari nih banyak orang yaitu cara menjaga mental gitu Kak. Kak, nih rutinitas simpel apa sih yang bisa kita lakukan setiap hari gitu biar mental kita itu tetap sehat gitu? Atau mungkin Kakak punya pengalaman nih ketika Kakak itu lagi capek atau Kakak itu merasa mentalnya itu lagi down gitu. Kira-kira apa yang Kakak lakuin? Seperti yang aku bilang tadi kan. Kalau aku udah overhead, aku cari orang nih. Siapa yang mau sih mendengarin aku gitu. Kalau nggak aku cerita nih. Kan ada aku punya saluran jadi aku cerita sama saluran aku gimana sih sekarang gitu, keadaanku gimana gitu. Kalau nggak aku curhat sama orang tua gitu, ini yang terjadi sekarang. Dan yang kedua tuh biasanya aku ngelakuin hal yang aku inginkan. Misalnya hari ini capek banget, aku mau tidur, memang full tidur gitu, jadi udah aku full tidur, jadi energi aku udah ngecas gitu. Aku nggak scrolling dulu, aku hanya tidur seharian itu udah membuat aku senang, udah membuat aku tenang gitu, energiku kembali lagi gitu. Itu sih. Oke, baik. Nah, Kak, Kakak kan mahasiswa bisnis digital nih ya. Otomatis padat nggak sih jadwalnya gitu? Kalau dibilang padat ya, padat lah ya, karena sebenarnya itu tuh yang harus kita tuh bekerja di balik layar sebenarnya kalau teknologi ya, karena kita nggak kerja di luar gitu. Jadi cara aku supaya aku nggak keteteran itu ya aku bikin jurnal gitu, aku bikin schedule aku dalam minggu ini tuh aku ada kerjaan ini. Jadi yang udah selesai tuh aku cetak, udah selesai tuh aku buat ini udah selesai gitu. Jadi kita nggak pusing lagi gitu, dan kita juga bisa membagi waktu kita mana yang udah selesai dan mana yang harus kita kerjakan lagi. Belum lagi pelajaran, belum lagi dua di rumah kita pikirkan, jadi banyak hal yang harus kita pikirkan, belum lagi organisasi yang banyak. Itu sih menurut aku. Nah, Kakak kan jadwalnya padat nih ya, otomatis padat gitu. Kira-kira ada tips nggak ya buat teman-teman yang mungkin kalau misal punya ya jadwal padat itu
kayak stres gitu, gampang stres. Kakak ngelakuin apa sih gitu? Ini lagi-lagi stres lagi ya. Jadi aku biasanya kalau udah banyak itu, banyak kegiatan tuh emang stres banget sih. Karena udah capek, kepala udah capek, mid pun nggak bisa lagi karena udah capek kan. Jadi aku biasanya itu aku tidur aja, tidur pokoknya tidur, istirahat yang cukup atau olahraga sedikit habis itu istirahat karena itu yang bakalan buat kita tuh kuat lagi. Kalau kita nggak tidur, tambah kita stres, tambah kita overthinking, ah, aku mau mati aja gitu, tunggu mati aja lagi sebenarnya. Jadi ya buat teman-teman tipsnya itu adalah ya kita istirahat, apa kebutuhan diri itu kita penuhi, jangan karena kita istirahat kita nggak istirahatkan diri, kita gas aja terus. Itu tuh nggak perlu strong 24/7 ya, karena tadi manusia bukan robot yang harus kerja 24/7. Oke, baik. Lanjut ya Kak. Jadi kira-kira nih kalau misal Kakak kan sibuk gitu. Tadi udah bilang kalau misal eh, selalu misal kalau lagi stres gitu bisa ngelakuin kayak satu hari tidur terus gitu kan. Nah, kira-kira nih gimana cara Kakak itu tahu kalau misal Kakak itu harus cerita gitu ke teman Kakak atau ke orang tua kakak gitu loh. Kayak misal kapan kita itu tahu kapan kita itu butuh bantuan gitu. Supaya kita itu nggak mm, nggak apa ya, nggak stres gitu. Mentalnya nggak down gitu loh. Self improvement lah ya, kita rayakan diri sendiri, karena kalau kita tidak merayakan diri sendiri, siapa lagi yang merayakan diri kita? Kita harus paham dulu apa kebutuhan kita, karena itu sebenarnya itu dasar ya, dasar dalam diri kita itu. Kalau kita pencapaian sedikit pun tuh harus dirayakan, karena juga badan ini juga butuh energi yang pas untuk kebutuhan kita gitu. Karena orang lain gak bakalan sepenuhnya memberikan semangat kepada kita. Jadi kita saja dulu. Oke, baik. Nah, terus lanjut ya Kak. Jadi ini ke hubungan antara mental yang stabil dan potensi diri. Kira-kira nih, Kakak bisa dijelasin nggak kenapa kesehatan mental itu jadi fondasi untuk berkembang gitu loh? Itu sangat berpengaruh ya. Karena kalau kita misalnya kita orangnya down mental tuh biasanya orangnya yang introvert, dia nggak mau ngapa-ngapain sama orang lain, pokoknya dia pengen sendiri aja. Itu bakalan menghapus potensi kita. Kita sebagai Gen Z itu sebenarnya banyak potensi, kreatif pula orangnya gitu. Cuman gara-gara kita tuh nggak menfilter lagi diri kita, jadi kita terus-terusan ngeiyain apa yang ada di dalam diri kita, padahal kita tuh orang yang down mental. Menurut aku, caranya itu adalah kita cari lingkungan yang benar-benar membuat kita tuh suportif, membuat kita tuh banyak energi gitu. Karena lingkungan itu bakalan berpengaruh sekali untuk kita gitu. Kita juga dapat bercerita ke orang-orang yang kita percaya. Karena sedikit pun kita bercerita itu akan mengurangi beban di kepala kita gitu. Jadi caranya ya kita cari lingkungan yang baik, kita komunikasikan apa yang terjadi dalam diri kita, jangan dibawa diam aja. Karena itu sangat berpengaruh sekali dalam potensi kita gitu. Sedangkan kita punya potensi tapi kita diamkan, itu sama dengan tidak. Gitu. Itu sih menurut aku ya. Oke, baik. Nah,
Katanya kan kakak itu kalau misal biasanya kalau nggak mid time itu kakak cerita, kakak mungkin mencari kayak sama aja mencari support system gitu ya, buat kayak menceritakan keseharian kakak atau apapun itu kan. Nah, kira-kira nih, mungkin ada teman-teman nih yang biasanya itu kadang dia itu cerita ke temennya, tapi temennya malah cerita ke temen yang lain gitu, otomatis kan sama aja kayak dirinya itu merasa menganggap bahwa ih, kok aku cerita ke dia, dia kok nyeritain ke teman-teman yang lain gitu ya. Kayak udah kepercayaannya itu udah hilang gitu. Nah, gimana sih cara kita supaya bisa percaya gitu loh. Eh, percaya apa ya, biar kita itu eh, nggak mikirin bahwa apa ya, kayak apa, temennya itu nggak bilang sama teman-teman yang lain gitu loh. Walaupun mereka itu kadang kan udah janji gitu ya, nggak ceritain, tapi malah beberapa hari kemudian mungkin dia itu kayak denger dari temennya yang lain gitu. Cara kakak itu gimana gitu? Itu sudah banyak terjadi di dunia kita ya. Dan aku juga pernah merasakan seperti itu. Tapi kalau kita berada di posisi itu, misalnya kita udah tahu bahwa teman kita tuh udah menceritain apa yang kita ceritain ke orang lain. Nah, kita pisahkan diri kita dengan dia gitu. Karena kalau emang lingkungannya udah toksik, jadi kita nggak harus ngestal di sana lagi. Kita harus pergi dari sana. Misalnya, aku biasanya kalau teman aku udah seperti itu, aku ceritanya itu, ya kita cerita dengan lilah kita lagi gitu. Karena kalau kita emang nggak ada lingkungan kita yang baik lagi ya, kita cerita ke Allah lagi gitu. Karena itulah yang membuat kita nanti tahu arahnya kemana, tahu arah jalannya kemana. Dan yang kedua, biasanya aku cari postingan-postingan yang bisa membuat aku tuh tenang. Seperti misalnya ada postingan yang membuat diri aku tenang. Jadi ya udah aku komen di sana, "Ah, gini 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 gini." Jadi menurut aku itu udah mengurangi beban aku. Lanjut yang ketiga, karena kita udah di era globalisasi, jadi di HP itu ada tuh yang namanya notes kan. Nah, jadi kita bisa cerita di sana, kita bisa kembangkan apa yang dalam pikiran kita masukin ke sana. Siapa tahu besok kalau kita udah kembali lagi dengan energi kita yang baik, pas kita baca, oh ternyata aku pernah ya kayak gini gitu. Lucu juga ya aku pernah cerita di sini gitu. Jadi itu ya tips dari aku kalau kita lagi gak ada tempat untuk cerita. Dan yang paling penting itu adalah ya kita berdoa kepada Tuhan kita. Kita minta petunjuk apa yang harus aku lakukan, apa jalannya lagi. Itu yang paling penting ya. Oke, baik. Nah, Kak, Gen Z itu kan terkenal sama anak-anak yang katanya nggak bisa ditekan gitu kan. Tapi mereka itu kreatif gitu. Tapi mereka itu kadang itu mereka merasa insecure gitu ke teman-temannya sendiri gitu. Jadi kayak mereka itu merasa tertinggal kalau misal temennya itu ada mungkin punya potensi gitu. Nah, kakak kira-kira pernah nggak sih kayak ngalamin itu gitu, kayak ngerasa dirinya itu insecure atau mungkin kayak kok aku ketinggalan jauh ya dari teman-temanku gitu. Kakak pernah nggak? Boleh mungkin bisa di-share pengalamannya dan gimana sih cara apa yang harus kita lakukan gitu. Aku pernah di posisi itu, aku pernah ya di posisi itu. Karena setiap orang pasti pernah merasakan gagal dulu kan. Nah, coba tanya kepada orang sukses itu. Pasti dia udah menjalankan kegagalan-kegagalan sebelum dia sukses. Jadi aku ubah mindset aku tuh bahwa gagal itu bukan lawan dari sukses, tapi itu tuh merupakan perjalanan kita menuju kita sukses gitu. Jadi ya kita harus banyak dulu mendapatkan tantangan dan rintangan baru kita bisa sukses, nah, bisa dikatakan sukses ya. Karena yang mengerti itu diri kita tuh adalah kita sendiri. Misalnya kita punya potensi, tapi kita diamkan saja dan kita tidak kembangkan, itu sama aja dengan tidak.
Tapi jika orang lain bilang, ya kamu itu aja sih, ini aja. Tapi dengan bangganya kita tetap membanggakan diri kita bahwa kita tuh ada potensi ini loh. Jadi kita harus nge-up juga kepada orang lain dan kita tidak diam-diamkan saja. Kalau kita up ke orang lain, kita misalnya kita post di sosial media, jadi orang juga tahu potensi kita itu ini. Kita nggak perlu insecure apapun karena itu udah potensi kita loh. Gitu. Jadi kita harus kembangkan. Jangan pikirkan apa kata orang lain. Karena orang lain itu pahamnya kita udah sukses aja gitu. Gagalnya mereka nggak tahu gitu. Padahal sebenarnya kita banyak gagalnya dulu baru kita bisa mencapai sukses tersebut. Dan yang penting jangan bilang kalau orang sukses itu nggak gagal. Si orang itu gagal, gagal, gagal 10 kali pun gagal, baru dia bisa sukses. Oke, baik. Ini bagus banget ya, Kak. Bener-bener kayak sebuah motivasi buat aku dan teman-teman juga pastinya. Nah, Kak, boleh nggak sih Kakak itu membagi 3 atau 5 tips praktis yang bisa langsung teman-teman ini coba hari ini mungkin untuk menjaga mental dan mulai mengembangkan diri gitu, biar mereka itu nggak ngerasa kayak insecure gitu. Oke, yang pertama tuh adalah ubah rasa malu kita itu menjadi kita ingin tahu loh gitu. Kalau kita malu aja, kita nggak bakalan tahu dunia luar itu seperti apa. Jadi ubah pola pikirnya bahwa kita nggak perlu mikir kita malu lagi. Kita mikir bahwa kita pengen tahu ini loh lebih dalam gitu. Dan yang kedua tuh adalah jangan insecure. Pokoknya pede, pede dengan potensi yang kita miliki. Apapun yang kita punya tuh harus kita kembangkan gitu. Dan ketiga tuh jangan merasa patah aja gitu. Kita harus semangat menghadapi apa yang kita inginkan. Misalnya, itu seperti healing ya. Healing yang aku maksud tuh bukan pergi kemana-mana, tapi healing yang aku maksud tuh, misalnya kita ingin dalam tahun ini, kita ingin misalnya mau jadi duta inspiratif. Jadi dalam setahun itu kita harus punya waktu untuk menggali potensi diri itu untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tersebut, tujuan yang ingin kita menjadi duta inspiratif tersebut. Dan di jalan menuju ke sana itu kita harus fokus, harus tenang dan jangan memikirkan pendapat orang lain. Maksudnya jangan memikirkan itu boleh orang lain berpendapat ke kita, tapi kita tidak boleh menerima pendapat orang yang negatif kepada kita. Jadi ya kita buat jurnal, misalnya dalam 1 tahun ini aku mau jadi duta inspiratif. Jadi kita harus fokus ke mencapai tujuan yang menjadi duta inspiratif tersebut. Misalnya dalam tahun berikutnya kita mau jadi Gempi nih, mau ikut kegiatan Gempi. Nah, jadi kita harus emang riset dulu dari nol. Apa sih ini Gempi? Itu tuh apa sih gitu. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Harus niat dalam hati dulu. Paling utama. Oke, baik. Berarti yang pertama itu yang penting jangan malu gitu ya, Kak. Terus jangan takut untuk mencoba gitu ya. Nah, Kak, ini kan kebetulan nih mungkin ada teman-teman dari Genpi yang merasa kalau misal aku mau ngelakuin ini gitu, tapi dia itu ngerasa aku pantas nggak ya gitu loh. Pasti ada yang merasa kayak gitu. Nah, kakak mungkin boleh deh eh, ngasih motivasi gitu. Apa sih kira-kira biar teman-teman ini nggak ngerasa seperti itu? Karena semuanya juga pantas untuk mencoba gitu ya kan? Pertama tuh karena kita berada di era Gen Z ya, jadi semua informasi itu sangat banyak, sangat apa. Jadi kita lagi gimana cara kita mengelola informasi. Nah, untuk potensi diri, bahwasannya kita ingat dulu kalau kita mau itu, jadi ya udah nggak usah dengerin orang lain. Kita fokus aja ke apa ya tujuan kita gitu. Karena kalau kita nggak coba, kita nggak bakalan tahu gimana rasanya. Dan orang lain pun bakalan taunya tuh kita udah
tampil depan layar aja gitu. Di belakang layarnya mereka nggak tahu. Jadi ya menurut aku apapun yang terjadi dalam diri itu ya lakuin aja sampai ke tujuan pun kita harus fokus pada tujuan yang kita inginkan. Ya kan ada nih satu komen yang membuat kita sedih ya ya udah abaikan aja gitu nggak usah kita pikirkan terlalu panjang karena itu bukan goalsnya kita gitu. Goalsnya kita ada tujuan yang apa kita inginkan gitu. Orang lain itu bukan goals kita. Mereka tuh cuman kayak komen-komen netizen lah gitu ya. Jadi kita nggak usah dengerin. Itu ya, Bella. Baik, Kak. Kak, aku mau tanya nih ke kakak, gitu ya. Kira-kira ada nggak kayak kata-kata atau kalimat gitu ya yang sering kakak ucapkan ke diri sendiri ketika kakak itu lagi down gitu loh. Mungkin down karena banyak tugas atau mungkin karena kesibukan yang lain gitu. Mungkin boleh diceritakan, Kak. Biasanya kalau aku down tuh aku bilang ke diri sendiri, kamu sebenarnya mau apa sih gitu. Kalau udah tahu jawabannya, kamu harus bisa. Kamu bisa kok, kamu bisa kok. Demi pencapaian kamu tuh harus bisa gitu. Kamu nggak boleh menyerah. Karena kamu itu berharga. Pokoknya aku biasanya kalau aku down tuh aku sanjung-sanjung diri gitu. Pokoknya kamu tuh hebat sebenarnya, jadi kamu nggak boleh down mental gitu. Kamu tuh sebenarnya pintar, jadi kamu nggak boleh down mental. Banyak orang lain yang memerlukan kamu loh gitu. Jadi aku berpikir, ya berpikir positif aja dalam kepala tuh bahwa kita tuh berharga, gitu. Itu berguna bagi orang lain, gitu. Itu bermanfaat bagi orang lain. Oke, baik. Nah, Kak, nih kan self love ya. Itu banyak banget dibahas oleh Gen Z nih terutama kan. Nah, menurut Kakak nih sebagai Gen Z, apa sih bentuk self love paling realistis gitu? Self love menurut saya, menurut aku ya, itu ya rayain diri sendiri karena ya itu yang bisa membuat diri kita tuh menjadi berkilau, itu yang membuat kita tuh menjadi semangat lagi. Dan yang paling penting misalnya kalau dalam diri kita tuh pengen beli sesuatu, ya udah kita beli aja gitu. Dan misalnya kamu ada kekurangan di sini gitu, tapi tetap kamu cintai kekurangan kamu tersebut karena orang lain nggak sebenarnya dia nggak peduli, sebenarnya itu cuma komen-komen aja gitu. Dan cintai diri sendiri itu juga hal yang paling dan sangat perlu lah dalam diri kita karena yang mencintai diri sendiri itu adalah kita. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Kak. Jadi, Oh ya udah eh, masuk terakhir aja ya. iya, jadi menurut kakak nih, apa artinya baik-baik saja menurut Gen Z dalam hidup? Tapi sebenarnya itu nggak selalu, mereka itu nggak selalu baik-baik saja gitu. Menurut kakak itu artinya itu apa sih gitu? Kan kadang ada nih kak yang kayak ngerasa, kalau misalnya ditanyain gitu ya, kamu kenapa? Kamu baik kan? Mereka itu jawab baik gitu, tapi ternyata di dalam hatinya, di dalam dirinya dia itu sedang ada masalah, sedang banyak masalah. Kira-kira apa sih gitu? Artinya itu apa? Menurut kakak itu apa gitu? Baik-baik saja menurut Gensi itu sebenarnya nggak baik. Itu hanya covernya aja yang baik. Sebenarnya mentalnya nggak baik. Ya karena itu tadi, karena dia nggak cerita ke orang lain. Jadi ya dia bilang kok kalau orang nanya kamu kenapa ya jawabannya ya baik aja semua baik semua gitu. Padahal sebenarnya dia nggak baik-baik saja. Jadi menurut aku kalau yang dia udah merasa seperti itu ya cari teman untuk cerita gitu. Karena kalau kita biarkan saja seperti itu bakalan kena lagi tuh tambah tambah down lagi mental kita mau nambah-nambah ya jadinya gila nanti dibuatnya ya kalau kita seperti itu gitu. Kalau udah seperti itu ya cari aja psikolog lagi. Di dunia ini zaman sekarang tuh kan psikolog ada yang gratis gitu atau enggak art terapi gitu. Banyak lah hal yang harus dilakukan kalau kita udah down mental. Kalau enggak cari aja aku biar aku bantu gitu. Oke, baik.
Nih Kak, sebelum aku tutup ya Kak, jadi aku punya, boleh deh, aku pengen denger dari Kakak satu pesan yang Kakak ingin bahwa kalau misal Gen Z itu ingat saat mereka itu sedang merasa kehilangan arah atau merasa nggak cukup gitu. Pesan Kakak buat Gen Z, buat teman-teman Gen P juga mungkin boleh deh. Ya, menurut aku ya, nasihat untuk aku, ya bersikap baiklah pada diri sendiri di sepanjang perjalanannya, gitu ya. Karena orang nggak bakalan korbankan kemanusiaan kamu. Akui kalau usaha kamu tuh harus disupport, harus ada self improvementnya gitu. Karena kita sebagai Gen Z itu adalah yang untuk masa depan kita. Kalau kita nggak cintai diri sendiri ya, gimana orang lain mau mencintai kita? Jadi menurut aku tetap berkembang, tetap tegak pada fondasi yang udah kita buat dari awal, dan jangan terpengaruh kepada orang lain. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan penuhi apa yang keinginan diri kita sendiri. Nah, setiap apapun yang kita lakukan, itu yang tahu adalah kita sendiri. Yang bisa memahaminya adalah kita sendiri. Jadi sayangi diri sendiri, cintai diri sendiri. Jadi menurut aku, kalau punya masalah, ceritakan. Jangan hanya diam saja. Ayo bercerita, ayo lakukan hal yang apa yang kamu inginkan, buat diri kamu bahagia, dan yang terakhir itu adalah kembangkan potensi kamu. Jangan malu pada orang lain. Gitu ya, menurut aku tipsnya. Dan karena udah sampai di penghujung acara, aku kembalikan kepada Niken. Wah, bener-bener ini sebuah motivasi pesan buat teman-teman Gen Z, Gen P, dan aku juga gitu ya Kak. Jadi terima kasih untuk waktunya atas malam ini gitu telah menyempatkan waktu buat memotivasi kita, buat nemenin kita gitu ya tentang bener-bener jaga mental. Gimana sih caranya kita untuk menjaga mental kita? Entah itu saat kita down atau karena kita banyak tugas gitu Kak. Nah, sebenarnya aku mau bilang, kadang kita itu ngerasa tertekan sama kehidupan karena kita itu terlalu sibuk membandingkan diri, terlalu sibuk ngejar standar yang gak jelas siapa yang bikin, atau terlalu takut buat ngaku kalau kita lagi capek. Tapi hari ini aku berharap semoga teman-teman bisa, kalian boleh istirahat, kalian boleh bingung, dan kalian boleh pelan-pelan dan potensi itu bukan sesuatu yang langsung muncul dalam satu malam. Potensi itu tumbuh dari kebiasaan sederhana seperti keberanian buat jujur sama diri sendiri dan kemampuan buat bilang aku butuh waktu dan mungkin momen kecil ketika kalian memilih untuk tetap jalan walaupun pelan gitu. Dan kalau hari ini kalian itu lagi merasa kosong atau merasa kayak hidup kalian itu nggak maju-maju, ingat bahwa ada yang salah sama kalian, nggak ada yang salah sama kalian. Semua orang punya timeline masing-masing, nggak semua pertumbuhan itu terlihat. Kadang yang berubah duluan itu hati dan kepala kita, baru nanti dunia luar pasti menyusul. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang setia udah dengerin kita sampai dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa jadi tempat singgah, jadi napas sebentar, atau minimal jadi pengingat bahwa kalian itu nggak sendirian dalam perjalanan ini gitu. Dan terima kasih juga kepada Kak Galvia Anissa yang udah berbagi perspektif dan energi positif. Nah, buat kalian yang lagi ngerasa stuck, ingat bahwa kalian nggak perlu jadi versi terbaik hari ini, cukup jadi versi yang hadir dan mau mencoba lagi besok.
Saya Niken Aulia Utami pamit undur diri, jaga diri kalian, jaga hati kalian, dan jangan lupa kasih ruang buat diri sendiri bertumbuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay mindful, stay keen, stay growing, dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Boleh silahkan barangkali mau eh, keluar dulu. Oke, terima kasih ya Niken untuk waktunya. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa untuk di-follow, like, comment, dan subscribe ya. Karena ini juga sangat perlu nih buat gaji-gaji semua. Jadi itu aja dari aku juga pamit. Pamit. Mohon, ya, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.